Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Giraler Papi dari SMK Negeri 1 Jenengan Ponorogo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil progres saya selama seminggu ini dari tanggal 13 Oktober hingga 17 Oktober 2025. Oke, pada minggu kali ini saya telah mengerjakan beberapa hal seperti memperbaiki sistem sesuai permintaan klien atau mengembangkan sistem sesuai permintaan klien dan juga melakukan pengembangan Gitbook CLI dokumentasi Udo pesantren. Untuk yang pertama, di sini saya melakukan perbaikan sistem, yaitu pada fitur absensi halako, yaitu sesuai permintaan kalian, itu absensi halako di sini pada guru role login guru Quran. Pada fitur absensi halakoh itu ketika melakukan absensi untuk halakohnya ketika dipilih itu tidak menampilkan santrinya melainkan akses error. Tetapi untuk yang sekarang saya sudah melakukan perbaikan terhadap hak akses error ini dan akhirnya di sini untuk halakohnya itu bisa dipilih dan dapat digunakan dengan baik. Dan untuk selanjutnya di sini saya melakukan penyesuaian fitur pada pengaturan PSB, pendaftaran santri baru, pada inputan seperti tanggal pendaftaran, yaitu gelombang 1 dan juga gelombang 2. Dan juga yang lainnya seperti tanggal seleksi terdapat gelombang 1 dan 2 hingga tanggal pengumuman atau hasil seleksi dari gelombang 1 hingga kedua. Di sini sudah sesuai dengan sistem yang ada di sana. Jadi kami melakukan penyesuaian ini dan dapat digunakan dengan baik. Dan di sini muncul pada website PSP nantinya. Dan juga saya melakukan perbaikan pada tombol simpan pada pengaturan PSP di sini. Yang sebelumnya itu ketika diklik itu tidak melakukan penyimpanan perubahan sistem, namun memunculkan sebuah akses error. Dan di situ kami melakukan perbaikan hingga pada akhirnya di sini tombol simpan atau fungsi simpan pada pengaturan PSP di sini itu dapat berjalan dengan baik dan dapat menyimpan perubahan pengaturan yang telah dilakukan. Oke, untuk yang berikutnya, di sini saya melakukan sesuai permintaan klien yaitu pemulihan akun klien yang tidak dapat melakukan eh, fitur melakukan absensi halakoh di sini. Dan akhirnya itu berhasil. Jadi seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, eh, di sini saya melakukan dokumentasi menggunakan Gitbook CLI dari Project Kode Pesantren. Yang ini nantinya diupload di server Ubik. Jadi eh, seperti ini. Nah, di sini saya memperbaiki tampilan-tampilan pada Gitbook CLI ini. Misalkan seperti sidebar di sini, saya sudah melakukan penambahan icon pada setiap menu dan juga melakukan penambahan drop down menu di sini itu dapat berjalan dengan baik dan di sini saya juga menambahkan sebuah action untuk melakukan menuju ke poin-poin tertentu dan juga di sini terdapat pagination atau page navigation untuk page sebelumnya atau halaman sebelumnya dan juga penunjuk halaman selanjutnya. Bisa diklik juga berjalan dengan baik. Untuk header, di sini saya sudah melakukan perubahan pada icon atau logo dan juga tulisan judul untuk Gitbook CLI-nya. Di sini juga ada hamburger icon seperti itu. Untuk yang selanjutnya, di sini saya melakukan membantu klien
yaitu pada proses input data JUS harian pada buku Tahsin yang ada pada modul kesantrian. Dan juga saya menunjukkan bagaimana untuk mengubah atau menginputkan data yang ada pada buku Tahsin ini. Misalkan pada Al-Quran di sini bisa menambahkan juznya 1 hingga 30 juz seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya di sini saya melakukan penyesuaian fitur pada penilaian halaqah, modul kesantrian dan juga modul guru Quran. Yaitu pada data di sini kita bisa mengatur pada data yang ada di list view dari penilaian halaqah di sini itu dapat diatur. Misalkan di sini itu datanya kita bisa tampilkan data mana yang ingin ditampilkan maupun yang akan disembunyikan. Misalkan di sini saya akan tidak menampilkan tanggal. Ini otomatis dia tidak akan menampilkan kolom tanggal. Tuh, santri seperti itu. Dan juga di sini saya menambahkan fitur untuk filter sesuai permintaan klien untuk setoran tahfidz. Karena di sini satu penilaian halakoh itu mencakup beberapa penilaian seperti tahfidz, murojaah, tahsin, dan tahsin yang lainnya. Jadi saya akan memfilter menggunakan setoran tahfidz agar mendapat uh, setoran penilaian halakoh yang terdapat penilaian tahfidznya. Misalkan pada halakoh Lukman Hakim di sini terdapat santri yang melakukan yang dilakukan penilaian halakoh, dan di sini ustadz atau ustadzahnya nanti akan bisa melihat surat yang disetorkan terakhir dan tanggalnya juga ayat akhir dari surah tersebut. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, di sini saya juga menyesuaikan sistem predikat sesuai dengan jenjang masing-masing yang ada di pesantren tersebut. Misalkan pada jenjang rumah tafidz di sini saya sudah menyesuaikan sesuai yang ada di sistem di sana menggunakan predikat masing-masing jenjang. Di sini untuk masing-masing jenjang itu memiliki predikat masing-masing. Jadi masing-masing jenjang itu predikat yang ada di tafidz, penilaian tafidz itu berbeda-beda seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya di sini juga saya menambahkan fitur murojaah harian. Tab murojaah harian pada formulir penilaian halaqah di sini. Di sini sesuai dari permintaan klien, kami disuruh untuk menambahkan tab murojaah harian di sini. Seperti ini. Dan untuk selanjutnya pada tahsin harian untuk jenjang TK itu kami disuruh untuk menambahkan sebuah kolom untuk nilai harian. Seperti ini sesuai dengan predikat yang ada di jenjang TK tersebut. Untuk yang lainnya, ketika berada di jenjang SMP atau penilaian pada SMP atau jenjang yang di atasnya itu tidak akan tampil untuk nilai harian pada tab tahsin harian. Dan juga label penilaian, bagian label penilaian di sini juga tidak tampil pada jenjang TK. Hanya jenjang TK itu hanya menampilkan nilai harian dan untuk jenjang yang di atasnya itu tidak menampilkan. Itu sudah saya sesuaikan dengan permintaan klien tersebut. Seperti itu. Dan juga untuk yang selanjutnya di sini atau untuk selanjutnya itu pada data orang tua. Karena sebelumnya ketika menambahkan data orang tua di sini, itu orang tua tersebut tidak dapat melihat data santri dan juga data orang tua tersebut. Jadi kami melakukan perbaikan sistem hingga data orang tua yang telah ditambahkan dan juga uh, ininya nanti itu bisa tampil untuk data santri dan juga data orang tua tersebut yang login. Ada tab informasi pada modul orang tua. Kita bisa lihat ada dua data
santri dan juga orang tua. Untuk santri, ini ya santri yang terhubung dengan akun orang tua tersebut. Di sini saya sudah melakukan penyesuaian hingga santri yang terhubung dengan akun orang tua tersebut itu bisa tampil di sini. Dan juga data orang tua ini login seperti ini. Dan untuk selanjutnya di sini saya melakukan penyesuaian fitur pada data orang tua atau formulirnya. Ini saya ketika melakukan perubahan pada password itu ketika diedit itu tidak berubah. Tapi untuk yang sekarang itu bisa. Kami sudah melakukan dan mencobanya. Jadi fitur ini sudah saya perbaiki hingga baik. Nah, untuk yang terakhir di sini, kami atau saya itu melakukan penyesuaian pada website PSP-nya hingga layoutnya itu dipandang enak. Misalkan ada header untuk aplikasi pendaftaran santri baru di sini itu tidak mepet ke atas dan tidak mepet juga pada card-card yang ada di bawahnya. Dan untuk yang layout pada card-card ini itu juga tidak menempel pada footer yang ada di bawahnya. Jadi sudah saya sesuaikan dan juga modal yang ada pada tombol-tombol detail di sini itu sudah saya sesuaikan karena pada sebelumnya untuk scrollable ini itu scrollable-nya pada halaman bukan modalnya. Jadi ini saya sudah sesuaikan hingga layoutnya itu benar dan enak dipandang. Nah, untuk itu juga saya melakukan penambahan foto, pergantian foto sesuai permintaan klien dengan foto-foto terbaru yang ada di sana. Seperti ini. Dan juga pada website Granda atau Home sudah saya sesuaikan pada headernya di sini. Logo header atau navigation bar di sini itu sudah saya sesuaikan untuk tampilannya. Seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan pada minggu kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.